Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mendapatkan tugas mata kuliah algoritma dan struktur data untuk menjelaskan dari soal ini. Di soal pertama ini tuh kita itu membuat fungsi di mana itu jumlah 3 yang memiliki 3 parameter, itu in A, in B, dan in C. Nah, fungsi ini menjumlahkan ketiganya dan mengembalikan hasilnya. Jadi untuk intinya kita copy aja sini, kita copy. Nah, kita masuk ke VS Code. Masuk ke VS Code, kita select language, kita pakai bahasa C++. Lalu kita pastikan tadi supaya cepat. Nah, di sini tuh pertama-tama di include stream, fungsinya itu untuk input dan outputnya kan. Terus di using namespace itu supaya tidak perlu menulis standar terus atau std terus. Lalu fungsi yang menerima tiga parameter mengeluarkan jumlahnya. In jumlah 3, in A, in B, in C. Lalu di sini ada return A plus B lalu plus C. Nah, return A, B plus C. Fungsinya itu menjumlahkan A, B, dan C lalu mengembalikan hasilnya. Lalu di in main ini tuh ada cout untuk memunculkan hasilnya. Jadi cout hasil jumlah 3, 5, 7, dan 3. Fungsi itu untuk memanggil dan mencetak hasilnya atau membuat outputnya. Kita coba run sini. Nah, hasilnya itu 15. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini soal ini. Soal ini meminta untuk membuat fungsi genap. Fungsi ini akan mengembalikan true jika habis dibagi 2 dan false jika tidak. Jadi kita coba aja. Nah, ini pakai angka 8. Kita coba pakai angka 8. Kita copy aja. Oke. Kita copy, kita paste lagi di sini. C++. Oke. Nah, di sini tuh sama kayak tadi, input juga, terus ada using namespace. Kemudian itu fungsi yang mengembalikan true jika angka genap ya. Jadi di sini ada bool atau boolean is genap, terus ini ada in angka, integer angka, return angka plus n2. Hasilnya true. Itu hasilnya true kalau angka habis dibagi 2. Lalu sini in main, integer mainnya in x8 angka yang ingin dicek.
Lalu ada if is genap x, sini tuh untuk memanggil si fungsinya. Lalu ada cout sini, cout adalah bilangan ganjil enggak. Lalu kita coba ya, kita coba run di sini. 8 adalah bilangan 6, berarti true ya, benar. Oke, kita sudah mengecek yang ini. Kita lanjut lagi, kita cek yang soal ketiga. Oke, soal ketiga. Di soal ketiga ini itu kita akan membuat fungsi faktorial kalau salah ya, menggunakan konsep rekursi. Fungsi itu memanggil diri sendiri hingga mencapai nilai 1 kalau misalnya dia. Nah, kita pakai apa ya ini? Ini kita pakai kalinya di sini ya. Oke, kita coba aja. Kita coba kita copy dulu. Kita ke VS Code lagi, kita copy. Nah, sini tuh masih sama, ada include string, space. Nah, ini tengok fungsi faktorial yang rekursi. Jadi di sana itu mencari buat fungsi faktorial ya. Di sana in faktorial integer n. Terus ini if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Jadi itu basic rekursi ya, kalau misalnya itu basic rekursi. Jika 0 atau 1 hasilnya bakal 1. Itu ini return 1. Ini ada else, terus return n, faktorial n, faktorial n min 1. Rekursi ini tuh rekursi n dikali faktorial n min 1. Lalu di sini in min integer main-nya. Di sini ada si out-nya 5 faktorial ya, faktorial. Lalu faktorial 5 berarti faktorial 5 rekursi n dikali faktorial n min 1 ya, bukan jadi si ini teh si out itu bakal jadi faktorialin nanti si out-nya. Kita coba di run. Nah, faktorial 5 itu berarti hasil dari faktorial 5 itu 128. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini itu kita bakalan membuat sebuah fungsi max untuk mencari nilai terbesar dari 3 bilangan yang akan dibandingkan nomor 1. Jadi kita itu pakai angka 12, 7, dan 15 ya. Kita coba lagi di sini. Kita copy dulu. Select language, profit. Nah, di soal keempat ini tuh masih sama, ada include iostream, terus using namespace. Nah, di sini tuh kita akan membuat fungsi mencari bilangan terbesar. Jadi di sini tuh ada in max, integer a, integer b, dan integer c.
in terbesar A. Nah ini tuh bisa diasumsikan A yang terbesar. Terus ada if B berarti lebih besar terbesar dengan B, bandingkan dengan yang B, untuk membandingkan yang B. Terus if C terbesar lebih besar tanda ini tuh lebih besar lalu terbesar sama dengan C, berarti bandingkan dengan C. Nah ini return terbesar, kembalikan itu fungsinya untuk mengembalikan nilai terbesar. Nah in main ini di sini ada integer main, lalu ada cout-nya. Cout-nya itu bakal keluar bilangan terbesar, maksnya itu 2, 7, 15. Nah kita coba di run ya, kita coba lihat hasilnya. Nah bilangan terbesar adalah 15 kan itu. Nah yang paling terbesar di sini itu angka 15, jadi sudah benar. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal kelima. Nah di soal kelima ini tuh apa sih ini tuh kalau salah fungsi kabisat kalau salah ya. Jadi bakalan ngecek apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau tidak. Nah syarat kabisat itu dibagi 4, tidak dibagi 100, kecuali dibagi 400. Nah kita coba ini, kita copy aja VS Code-nya. Nah select finish lagi, kita ke C++, kita ke grafik. Lalu nah di sini sama masih ada hostname, terus using namespace, fungsi kabisat. Nah itu udah mulai nih, buang is kabisat dalam kurung integer tahun. Lalu di bawahnya ada return tahun persen 4 sama dengan 0 dan tahun persen 100. Terus ini kalau 100 lalu ada atau tahun dibagi 400 sama 0. Nah integer main itu integer T sama dengan 2004, tahun yang ingin diceknya nih, jadi kita bakal ngecek di tahun 2004. Is kabisat itu mengecek dengan fungsi. Ini untuk cout-nya, cout T adalah tahun kabisat ini atau cout T bukan tahun kabisat. Jadi kita akan mengecek di sini apakah tahun kabisat atau bukan. Jadi kita coba run. Nah 2024 adalah tahun kabisat. Jadi mungkin sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah kalimat, mungkin kalau jelas saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Jadi terima kasih untuk yang sudah memperhatikan, untuk yang melihat atau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.